Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinatri Aprilia dari kelas Tadris IPSB dengan nomor induk mahasiswa 2082000067. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang interpretasi arsip dengan judul moda transportasi tradisional. Tujuan dari pembuatan video ini tidak lain adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah studi arsip yang diampu oleh Ibu Kanima Rurun. Sebelum melanjutkan pembahasan pada moda transportasi tradisional, saya di sini akan membahas sedikit tentang apa sih itu arsip dan juga klasifikasi dari arsip. Nah, arsip sendiri yaitu adalah perekaman semua kegiatan yang otentik dalam berbagai media. Nah, arsip-arsip ini dikelola oleh lembaga kearsipan atau di Indonesia biasa disebut dengan ANRI. Tujuan dari pengelolaan kearsipan ini tidak lain adalah untuk referensi di kehidupan yang akan datang. Semua kegiatan yang direkam itu nanti bisa dijadikan referensi. Berbagai kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kehidupan yang akan datang. Selain itu, kita juga bisa mengetahui sejarah dari mungkin negara ataupun sejarah dari lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu klasifikasi arsip. Nah, klasifikasi arsip ini ada dua, yaitu arsip statis dan juga arsip dinamis. Apa sih itu arsip statis dan apa itu arsip dinamis? Jadi, arsip dinamis adalah arsip yang secara langsung digunakan oleh pencipta arsip, yang mana biasanya arsip ini disimpan dalam jangka waktu tertentu saja. Nah, sedangkan arsip statis adalah arsip yang digunakan secara tidak langsung, biasanya digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang arsip statis. Arsip yang saya interpretasi tentunya berasal dari berbagai sumber arsip yang ada. Nah, sumber arsip yang disajikan merupakan khazanah arsip yang tersimpan di ANRI, yang mana sumber arsip berisi arsip bentuk konvensional, biasanya berbentuk kertas, kartografik, dan kearsitekturan, maupun berbentuk media baru seperti foto. Nah, dalam terbitan ini menggunakan 3 jenis arsip, yaitu arsip tekstual, arsip peta, dan arsip foto. Arsip tekstual biasanya menggunakan khazanah arsip Semarang dan Tegal. Kemudian arsip peta menggunakan khazanah arsip DVO, dan arsip foto menggunakan khazanah arsip KIT, RVD, dan Kementerian Penerangan. Setelah masuk pada pembahasan moda transportasi tradisional. Apa sih itu transportasi? Transportasi adalah pemindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, klasifikasi transportasi ini ada dua, yaitu transportasi modern dan transportasi tradisional. Biasanya, transportasi modern ini memanfaatkan mesin yang sudah canggih, sedangkan transportasi tradisional biasanya hanya memanfaatkan tenaga hewan, contohnya seperti gerobak, dokar, andong, dan lain sebagainya. Perkembangan media transportasi tradisional itu dimulai dari sejak zaman dulu, diawali dengan manual. Pemindahan suatu barang itu menggunakan tangan dan kaki, hanya menggunakan tenaga manusia. Kemudian ada inovasi, muncullah pikulan. Nah, setelah itu diinovasi lagi, semakin berkembangnya zaman, semakin berinovasi lagi menjadi menggunakan tenaga hewan. Nah, berhubung yang dipindahkan itu barang tidak hanya sedikit, maka mereka berinovasi lagi sehingga membuat alat tradisional seperti gerobak, delman, dokar, dan sejenisnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat dari moda transportasi tradisional. Nah, manfaat yang pertama yaitu pada bidang pertahanan keamanan. Ini dibuktikan pada saat terjadinya perang di Ponorogo, yang mana pada saat itu kendaraan tradisional ini digunakan sebagai tunggangan untuk pasukan perang di Ponorogo. Selain perang di Ponorogo, ini juga ada pada perang Aceh. Nah, transportasi tradisional ini dimanfaatkan pada perang Aceh yaitu untuk mengangkat perbekalan senjata dan juga sebagai transportasi pengungsian pada saat terjadinya perang Aceh. Dan manfaat yang kedua yaitu pada bidang pemerintahan. Nah, pada bidang pemerintahan biasanya yang digunakan transportasi tradisionalnya adalah kereta kencana. Nah, kereta kencana ini biasa digunakan oleh para sultan ataupun raja selama menjalankan pemerintahannya atau dalam acara-acara spiritual kerajaan. Selain itu, transportasi tradisional ini juga pernah dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno untuk memeriksa barisan pada saat upacara peringatan Hari Angkatan Perang Pertama Republik Indonesia.
Baik, yang selanjutnya, manfaat pada bidang sosial budaya yaitu mempererat persaudaraan antar daerah karena sering diadakan pekan kesenian dan budaya, pameran dan juga pariwisata. Baik, yang terakhir yaitu pada bidang ekonomi. Kendaraan tradisional ini biasanya digunakan untuk mengangkut berbagai hasil bumi ataupun berbagai barang dagangan yang kemudian akan dibawa ke pasar, dan ini semua memanfaatkan transportasi tradisional untuk pemindahan barang dari rumah menuju tempat pemasaran. Dan masuki poin yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis moda transportasi tradisional. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa transportasi tradisional ini memanfaatkan tenaga hewan. Nah, hewan apa sih yang biasanya dimanfaatkan? Pada umumnya memanfaatkan 3 tenaga hewan, yaitu kuda, sapi, dan juga kerbau. Nah, untuk jenis-jenis transportasi yang digunakan itu ada delman, andong, kemudian ada dokar, bendi, sado, dan juga cikar. Delman adalah kereta kuda yang beroda 2 atau 3 yang digunakan untuk transportasi antar daerah yang biasanya berjarak tempuh pendek. Kemudian andong atau kereta ini banyak ditemui di wilayah Yogyakarta. Biasanya digunakan sebagai penanda status sosial karena kereta andong ini biasanya digunakan oleh para kaum bangsawan, priayi atau kerabat keraton. Namun di era sekarang, andong ini sudah menjadi transportasi umum. Nah, yang ketiga yaitu dokar. Dokar ini adalah kereta dengan 2 roda yang ditarik oleh 1 kuda dan biasanya digunakan untuk kendaraan umum. Nah, dokar ini sering dijumpai di daerah Parangtritis, alun-alun kidul Yogyakarta, dan juga Malioboro. Transportasi tradisional yang keempat yaitu bendi. Bendi ini berasal dari Solok, Sumatera Barat, yang mana kereta ini memiliki ciri khas desainnya penuh dengan umbul-umbul dan dihiasi ornamen perak dan juga kuningan. Yang kelima yaitu transportasi tradisionalnya bernama sado. Sado ini merupakan kereta kuda yang memiliki roda dari kayu dibentuk lingkaran, dan bagian luarnya roda ini biasanya dilapisi karet, dan sado ini biasanya bisa kita temui di daerah Sumatera. Dan yang terakhir yaitu kendaraan tradisional cikar. Cikar ini adalah kereta yang ditarik oleh 2 ekor sapi, yang mana biasanya cikar ini digunakan untuk mengangkut muatan hasil bumi. Nah, sekian tadi sedikit pemaparan tentang moda transportasi tradisional dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.